Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS guna memenuhi mata kuliah Instrumentasi Elektronik dengan dosen pengampu Ibu Ari Yulianti, STMT. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan rangkaian proyek Arduino, mensimulasikan rangkaian termostat mengenai tentang termostat heater. Oke, pertama-tama membuat sistem yang dapat memantau dan mengontrol suhu secara sistematis dengan akurasi tinggi menggunakan sensor LM35 dan mengaktifkan perangkat seperti pemanas dan lampu indikator menggunakan kontrol PID. Komponen utama pada proyek ini tidak bukan menggunakan Arduino Uno, LM35, LCD, lalu relay, dan juga lampu sebagai indikator, dan ini bisa ditandai sebagai pemanas. Cara kerja utama dari sensor LM35 ini membaca suhu, utamanya suhu lingkungan misalnya ya, dalam bentuk tegangan. Lalu Arduino Uno Atmega mengubah tegangan tersebut menjadi suhu dalam Celcius yang diinputkan dari LM35, mengoutputkan tegangan sebagai suhu. Algoritma PID yang kami masukkan di sini menghitung seberapa jauh suhu dari nilai target set point. Jika suhu belum mencapai set point, relay dan aktif untuk menyalakan alat pemanas atau kipas. Setelah suhu mencapai target, sistem akan mematikan perangkat secara otomatis. Nah, kita akan nyala. Set pointnya itu kan 35 Celcius ya. Ini kita atur di 20 Celcius. Nah, 20 Celcius itu pemanas nyala. Nah, ini tuh nyala ya sebenarnya. Cuma karena kita memakai sistem PID, kami set PID-nya membaca jika ada kedip kan, logikanya suhu 20 derajat itu masih cukup diambang panas, juga dingin, hangat lah. Nah, si alat pemanas ini mengset agar suhunya stabil, tidak panas dan perlahan, maksudnya tidak dingin dan perlahan naik panas. Kita naikkan. Delay ya, untuk display delay 100 milisecond.
dia tidak akan mengedip ya. Nah, dalam codingannya kamu masukkan include library PID lalu liquid crystal. Nah, set pointnya tadi target suhunya di 35. Lalu kita tuning PID-nya biar apa? Biar halus. Nah, fungsi dari setiap KP, KI, dan KD itu merupakan integral gain. KP merupakan integral gain, proportional gain, integral gain. Jika KP misalnya naik, kami di sini mengset KP 2,5. Itu ambang batas yang kami gunakan biar tidak terlalu overshoot, sistem jadi lebih lambat, mungkin lebih stabil, tapi kurang responsif. Suhu mendekati set point dengan sangat lambat, tidak sangat lambat tapi cukup lambat. KI integral gain, kami men-set cukup tinggi 5, naik lebih cepat, menghapus error kecil jangka panjang. Bila menyebabkan isolasi, suhu naik turun drastis. Suhu bisa stabil di set point lebih presisi. Jika kami turunkan, kemungkinan error kecil, namun sistem terlalu lambat tapi tidak stuck. Yang ketiga, KD itu derivative gain, merupakan pengstabil agar suhu atau nilai tidak suhu pembacaan suhu tidak overshoot, lalu meredam perubahan suhu. Tapi kalau terlalu tinggi bisa membuat sistem terlalu lambat, makanya kami di set di angka 1,0 biar sistem bisa lebih agresif dan fluktuatif, lebih cepat tapi tidak berosilasi. Sederhananya, jika suhu bisa langsung naik ke 45 contohnya, itu akan overshoot. Kalau turun lagi, contohnya drastis, naik lalu turun drastis. Jika KI terlalu besar, suhu bisa naik melebihi target dengan terlalu ingin ke set point. KD tinggi misalnya, suhu akan naik perlahan tapi lebih terkontrol dan stabil, cocok untuk sistem yang butuh presisi tinggi. Kita balik lagi. Kita di 29 Nah, sistem berhasil mengatur suhu secara otomatis. Kontrol PID ini membuat suhu lebih stabil. Kan ini set point 35 ya. Sedangkan 29 itu masih terbilang hangat semi panas. Nah,
sebagai pemanas itu tidak akan memanaskan terlalu berlebih. Contohnya, jika 10 Celcius misalnya, suhu misalnya ini untuk water heater air, suhu itu kan lumayan dingin, 10 Celcius. Nah, karena set 35 itu pemanas akan on secara perlahan-lahan, naiklah ke 20, akan menghangat, tidak memanas yang terlalu efektif panas. Nah, ini 29 itu juga akan cuma menghangatkan, pemanas tidak full power menghasilkan daya panas. Kesimpulannya, sistem PID berhasil mengatur suhu secara otomatis. Kontrol PID membawa suhu lebih stabil, presisi dibanding sistem on-off biasa. Komponen low cost, implementasi mudah dan efisien. Mungkin sekian pemaparan simulasi proyek dari kami, kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.